DPP murka, minta Bawaslu tertibkan spanduk berisi dukungan ke Anies Muhaimin di Sleman. Kader Partai Persatuan Pembangunan dari daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menyatakan dukungan pada bakal calon Presiden Anies Baswedan. Keputusan ini berseberangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Dalam kegiatan ini, perwakilan kader dari berbagai daerah juga bergantian melakukan orasi dukungan terhadap Anies Baswedan. Anies menjadi calon presiden Republik Indonesia 2024 adalah wajib bagi Partai Persatuan Pembangunan untuk kita dukung bersama-sama, karena hanya dengan mendukung Anies Rashid Baswedan, Partai Persatuan Pembangunan akan selamat dari pemunahan, selamat agar mendapatkan kursi di Parlemen Republik Indonesia. Kalau tidak Anies jadi presiden, P3 akan hancur berkeping-keping. Saudara-saudara sekalian, apakah ini kita biarkan? Ini menjadi pertanyaan. Yang berikutnya, Anies, P3. Antara P3 dan Anies adalah memiliki hubungan yang paling erat. Mengapa demikian? Anies, apa yang dikerjakan oleh Anies Rashid Baswedan di Jakarta, track record, rekam jejak apa yang dikerjakan Anies Rashid Baswedan ketika menjadi gubernur. P3 memiliki garis kendali. Jadi di mana konstituen itu itu nanti memilihnya itu atas dasar link di dalam dapil-dapil itu. Kami tentu di daerah dapil-dapil itu sudah menawarkan tokoh-tokoh, Lah ya, tokoh-tokoh ini tentu tokoh-tokoh kami yang selama ini sudah membangun korelasi kedekatan dalam kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi tidak bisa dipotong di atas seperti itu, tidak bisa dipotong di atas di situ. Indonesia Pak Anies, insya Allah kedepannya GPK akan terus selalu mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Iya. Kita tidak akan takut ditegur sama P3. Oh, kita tidak akan pernah takut oleh siapapun, karena niat awal kita dari awal adalah mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Kalau dukungan tetap nggak gentar ya Pak, meskipun Pak Prabowo sudah banyak partai ini yang mulai merapat. Menghadapi koalisi besar seperti apa ini? Kami belum punya pengalaman di Jakarta, hanya berdua. Itu menunjukkan bahwa bagian yang paling elit sebetulnya, atau yang paling sebetulnya politik yang paling jujur dari P3 itu di Jogja. Dan P3 yang ada di Jakarta, yang DPP itu akhirnya ya silakan dicari itu. Karena Jogja itu adalah basis dari Muhammadiyah, dan berupaya untuk diterangkan di situ bahwa Anies juga dari belajar di UGM, dan kalangan intelektual di UGM juga merasa bahwa politik harus diucapkan di luar sistem kepartaian. Kalau kepartaian itu artinya P3 karena nggak ada kader lalu mulai melidik Ganjar tuh. Jadi sekali lagi masa P3 itu udah pasti 98% pergi ke Anies tuh. Mereka juga P3 dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas, dari sampai Pulau-Rote, mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden, calon presiden 2024 sebagai pilihan politik dan ikhtiar politik. Jadi Anies itu adalah pilihan politiknya kan P3 seluruh Indonesia, bukan ke siapa-siapa. Karena itu sesuai dengan amanat anggaran dasar rumah tangga, bahwa P3 itu selalu mendukung orang yang mampu mengayomi seluruh bangsa Indonesia dan harus punya akhlak yang benar. Itu P3. Iya, begini, Ganjar Pranowo itu kan kadernya PDIP. PDIP sendiri itu tidak membutuhkan koalisi. Sesungguhnya PDIP itu tidak membutuhkan P3. Kenapa? Karena dia sendiri sudah 20%. Ya kan? Yang kami khawatirkan jangan sampai P3 ini mendukung Ganjar hanya stempel doang.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan PPP Ahmad Baidowi atau Awik mendorong Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menertibkan spanduk yang menampilkan dukungan PPP kepada pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jalan Wates Kem-8, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sebab, PPP resmi mengusung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bukan Anies Muhaimin. Kami tidak tahu menahu. Tentu kami minta aparat penegak hukum, khususnya Bawaslu untuk menertibkan karena itu bukan ranah kami dan itu bukan PPP kami. Saya enggak tahu, kata Awik di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Menurut Awik, pihak yang menyalahgunakan atribut resmi dari salah satu peserta pemilu bisa dikenakan pasal pidana terkait pemilu. Meski begitu, Awik tidak memungkiri jika ada segelintir kader di tingkat akar rumput PPP yang mendukung Anies dan Cak Imin. Dia mengatakan bahwa tidak ada partai yang solid secara penuh mendukung satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Namun, ia tetap yakin mayoritas anggota PPP tetap akan mendukung pasangan calon Ganjar dan Mahfud. Kan semua partai itu hampir tidak ada yang solid, tapi di tempat yang lain pun sama partai lain pun begitu. Tetapi kami yakin PPP nanti ketika pemilu masih lebih banyak yang memilih Pak Ganjar, ucap dia. Beberapa waktu lalu, ramai pemberitaan sebuah spanduk dukungan yang bertuliskan, PPP Jalan Wates 100% dukung Amin Anies Baswedan Cak Imin, dipasang di Jalan Wates Kem-8, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Di spanduk tersebut terdapat foto bakal calon presiden, baca pres Anies Baswedan. Kemudian di spanduk tersebut dapat tulisan, hanya orang-orang beriman yang memilih pemimpin yang berakhlakul karimah. Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid pada Senin tanggal 6 November tahun 2023, mengatakan, tidak mengetahui pemasangan spanduk tersebut. Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyebut memang banyak dukungan yang datang dari akar rumput PPP. Ya memang banyak. Sudah lama ya sebetulnya dengan teman-teman grassroots PPP kita berinteraksi dekat, berjuang bersama, ujar dia setelah menghadiri acara pertemuan nasional turun tangan ke-8 di Grand Serela Yogyakarta, Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dengan interaksi tersebut maka dukungan yang muncul kepadanya melalui spanduk bukanlah hal yang aneh. Anies menyampaikan, bentuk ekspresi dukungan yang datang tidak hanya sebatas spanduk, tetapi juga melalui media sosial dan WhatsApp WA. Kalau tidak ekspresi itu muncul di poster terbuka muncul juga di WA, muncul juga di sosial media, ujar dia.